Bayangkan, langit berubah kuning, udara tak bisa dihirup, anak-anak tidak bisa sekolah, bandara ditutup, jalanan sunyi, dan hanya tersisa asap. Tapi ini bukan film fiksi, bukan kisah dari negeri jauh, ini adalah Indonesia saat terbakar. Menurut BPBD, kebakaran hutan dan lahan adalah peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun akibat ulah manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian besar, dari ekologi hingga politik. Dan ini bukan hanya masalah kecil. Melihat data dari Auriga mencatat bahwa 6,1 juta hektar lahan terbakar sepanjang tahun 2013 hingga 2023. Lebih dari separuhnya terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Ini merupakan footage kebakaran yang terjadi di Riau pada tahun 1997. Kebakaran ini bukan hanya karena alam, tetapi ada campur tangan manusia di baliknya. Mulai dari petani kecil hingga korporasi besar, lahan dibakar demi efisiensi. Pemerintah masa Orde Baru bahkan mengarahkan pembangunan lewat konversi lahan sawit secara masif. Tebang dan bakar jadi cara cepat untuk membuka lahan. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa cepat bukan berarti tepat. It's been left to young activists like Welly Yesi to fill the void created by the government's neglect. On a smog-bound city street, Welly and her colleagues from the Indonesian Environment Forum hand out cheap face masks. There are simply not enough to go around. Melalui kejadian ini menimbulkan beberapa dampak hingga kematian. Kabut asap menyebabkan gangguan ispa massal, iritasi mata, hingga asma. Bandara ditutup, sekolah diliburkan, warga mengungsi, bahkan negara tetangga ikut terdampak. Dan yang paling parah, asap pekat juga mengaburkan langit yang mengakibatkan Garuda GA152 jatuh di Sibulangit yang menyebabkan 234 nyawa melayang. Transportasi lumpuh, sosial ekonomi anjlok, masyarakat menderita. Tapi semua ini bisa dicegah, yaitu dengan mitigasi. Tanpa adanya mitigasi, sudah pasti sejarah seperti ini akan terulang kembali. Jangan biarkan Indonesia terus terbakar dalam diam. Saatnya bertindak dari kita untuk semua.